Assalamualaikum. Halo, nama saya Abdul Gofur. Kali ini kita akan membahas materi bimbingan karir tentang faktor pendorong penelitian bimbingan karir. Mari kita mulai. Pengangguran dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, dan kependudukan. Pengangguran terbuka dapat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu pendidikan, ekonomi, dan kependudukan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pengangguran memiliki akar yang kompleks dan multidimensional. Pendidikan diharapkan menghasilkan SDM berkualitas untuk bersaing di pasar bebas. Pendidik memiliki peran krusial dalam menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya terdidik tetapi juga berkualitas, sehingga mampu bersaing secara efektif di pasar kerja global yang semakin kompetitif. Namun, kualitas pendidikan di Indonesia masih memprihatinkan. Kenyataannya, kualitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Berbagai survei dan penelitian menunjukkan bahwa mutu pendidikan di tanah air masih perlu banyak perbaikan. Bahkan, ada pandangan bahwa kualitas pendidikan mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Faktor-faktor pendorong penelitian bimbingan karir. Faktor pengangguran dan dampaknya. Faktor menurunnya mutu pendidikan. Faktor perlunya upaya meningkatkan mutu pendidikan. Faktor knowledge-based society. Faktor inovasi dalam bimbingan karir. Faktor keberadaan konselor sebagai pendidik. Faktor keberadaan konselor sebagai pendidik. Faktor pemaknaan perkembangan diri secara sempit. Faktor kualitas bimbingan karir yang diharapkan. Faktor temuan-temuan penelitian. Faktor kegunaan penelitian bimbingan karir berbasis komputer. Ini merupakan gambaran umum tentang berbagai faktor yang melatar belakangi pentingnya penelitian dalam bidang bimbingan karir. Setiap faktor memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan individu dan dunia kerja. Faktor pengangguran dan dampaknya. Pengangguran terbuka dan setengah pengangguran menjadi masalah kompleks. Masalah pengangguran di Indonesia bukan hanya tentang mereka yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, pengangguran terbuka, tetapi juga tentang mereka yang bekerja tidak penuh atau tidak sesuai dengan keahliannya, setengah pengangguran. Kedua hal ini menciptakan tantangan yang kompleks bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pengangguran berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan masalah ekonomi serta psikologis. Dampak pengangguran tidak terbatas pada masalah ekonomi. Pengangguran juga dapat memicu berbagai masalah sosial seperti kriminalitas, kekerasan, dan konflik. Selain itu, individu yang menganggur seringkali mengalami tekanan psikologis yang berat, yang juga berdampak pada keluarga mereka. Faktor menurunnya mutu pendidikan. Mutu pendidikan di Indonesia masih memprihatinkan dan terus menurun. Berbagai indikator menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan. Survei internasional dan penilaian ahli pendidikan seringkali menempatkan Indonesia pada peringkat yang kurang baik dibandingkan dengan negara lain. Peningkatan pendidikan Indonesia belum mencapai posisi yang menggembirakan di dunia. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan pendidikan, posisi Indonesia dalam Human Development Index, HDI, menunjukkan bahwa peningkatan tersebut belum cukup signifikan dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh negara-negara lain. Faktor perlunya upaya peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing bangsa. Karena peningkatan mutu pendidikan adalah kunci untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing. Hanya dengan SDM yang berkualitas, Indonesia dapat bersaing di era global dan mencapai status negara maju. Kurikulum 2013 menekankan pada perilaku produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Kurikulum 2013 dirancang untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Pendekatan sains digunakan untuk mendorong siswa agar lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam proses pembelajaran. Bimbingan karir terintegrasi dengan layanan bimbingan pribadi, sosial, dan belajar. Bimbingan karir bukan lagi layanan yang terpisah, tetapi menjadi bagian integral dari bimbingan yang komprehensif. Ini mencakup pemahaman diri, pemahaman karir, dan pengambilan keputusan karir, yang semuanya penting bagi perkembangan siswa. Faktor knowledge-based society. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi landasan penting. Di era knowledge-based society, pengetahuan dan teknologi adalah aset utama. Individu dan bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki keunggulan dalam berbagai bidang. Di era knowledge-based society,
Pengetahuan dan teknologi adalah aset utama. Individu dan bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki keunggulan dalam berbagai bidang. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bimbingan karir adalah langkah yang tepat untuk menjawab tantangan zaman. Teknologi dapat membantu konselor memberikan layanan yang lebih efektif dan menarik bagi siswa. Konselor perlu menguasai teknologi informasi untuk asesmen, perencanaan, dan evaluasi. Konselor modern perlu memiliki keterampilan teknologi untuk melakukan asesmen, merencanakan intervensi, melaksanakan program bimbingan, dan mengevaluasi hasilnya. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan bimbingan karir. Faktor inovasi dalam bimbingan karir. Inovasi dalam bimbingan karir menjadi kebutuhan mendesak. Untuk menjawab tantangan zaman, inovasi dalam bimbingan karir tidak bisa ditunda. Kita perlu terus mencari cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan bimbingan karir. Isu-isu seperti manajemen pelayanan yang rendah, kurangnya minat siswa, dan ketergantungan pada orang lain dalam pengambilan keputusan karir perlu diatasi. Ada berbagai masalah yang perlu diatasi dalam pelayanan bimbingan karir, seperti manajemen yang kurang efektif, kurangnya keterlibatan siswa, dan kecenderungan siswa untuk bergantung pada orang lain dalam membuat keputusan penting tentang masa depan mereka. Ada berbagai masalah yang perlu diatasi dalam pelayanan bimbingan karir, seperti manajemen yang kurang efektif, kurangnya keterlibatan siswa, dan kecenderungan siswa untuk bergantung pada orang lain dalam membuat keputusan penting tentang masa depan mereka. Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan bimbingan karir, termasuk pengembangan paket-paket bimbingan karir yang komprehensif. Faktor keberadaan konselor sebagai pendidik. Konselor diakui sebagai salah satu kualifikasi pendidik. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengakui konselor sebagai bagian penting dari sistem pendidikan. Ini menegaskan peran konselor dalam membantu perkembangan peserta didik. Konselor memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dengan guru, yaitu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik. Meskipun sama-sama pendidik, konselor memiliki fokus yang berbeda dengan guru. Konselor lebih menekankan pada pemberian layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk membantu siswa menjadi mandiri dalam mengambil keputusan dan mengatasi masalah. Faktor bimbingan dan konseling perkembangan. Bimbingan dan konseling perkembangan menekankan pada perubahan individu yang positif ke arah peningkatan diri. Konsep bimbingan dan konseling perkembangan memandang individu sebagai makhluk yang terus berkembang. Layanan bimbingan dan konseling dirancang untuk mendukung perkembangan yang optimal. Konselor perlu menguasai pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan interaksi yang sehat. Untuk dapat memberikan layanan yang efektif, konselor perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam membangun hubungan yang positif dan mendukung dengan siswa. Faktor pemaknaan pengembangan diri secara sempit. Pemaknaan pengembangan diri yang sempit dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 berdampak pada integritas layanan bimbingan konseling. Ada kekhawatiran bahwa pemaknaan pengembangan diri yang terbatas dalam peraturan tertentu dapat mengurangi peran penting bimbingan konseling dalam pendidikan. Konselor memiliki peran penting dalam memfasilitasi konseli untuk mengaktualisasikan potensi mereka. Konselor memiliki peran strategis dalam membantu siswa mengenali dan mengembangkan potensi mereka, termasuk dalam perencanaan karir. Faktor kualitas bimbingan karir yang diharapkan. Bimbingan karir harus memenuhi kebutuhan konseli dan fleksibel dalam penggunaannya. Layanan bimbingan karir yang baik harus relevan dengan kebutuhan siswa dan dapat disesuaikan dengan konteks yang berbeda. Fleksibilitas dan responsivitas adalah kunci. Kualitas SDM dan ketersediaan teknologi pendukung juga penting. Selain materi dan metode, kualitas konselor dan ketersediaan sumber daya teknologi juga mempengaruhi keberhasilan layanan bimbingan karir. Faktor temuan-temuan penelitian. Penelitian di luar negeri menunjukkan hasil signifikan terkait implementasi bimbingan karir berbasis komputer. Berbagai penelitian di negara lain telah membuktikan manfaat penggunaan teknologi dalam bimbingan karir. Temuan-temuan ini memberikan dukungan empiris untuk pengembangan bimbingan karir berbasis komputer. Bimbingan karir berbasis komputer dapat meningkatkan pemahaman vokasional, eksplorasi karir, dan kematangan karir siswa. Studi-studi menunjukkan bahwa penggunaan komputer dalam bimbingan karir dapat membantu siswa lebih memahami diri mereka sendiri, mengeksplorasi berbagai pilihan karir, dan membuat keputusan karir yang lebih matang. Faktor kegunaan penelitian bimbingan karir berbasis komputer. Penelitian bimbingan karir berbasis komputer dapat memperkuat atau tidak mendukung teori chip, Cognitive Information Processing.
Penelitian dalam bidang ini tidak hanya praktis tetapi juga memiliki implikasi teoretis. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori-teori tentang pengambilan keputusan karir. Teori chip mencakup ranah piramidal pemrosesan informasi dan siklus Chasve dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan karir. Teori Cognitive Information Processing, CIP, adalah salah satu teori penting dalam bimbingan karir. Teori ini menjelaskan bagaimana individu memproses informasi dalam membuat keputusan karir. Contoh dan ilustrasi. Contoh kasus pengangguran dan pemanfaatan media sosial untuk pengembangan karir. Kisah Cecilia menggambarkan bagaimana pengangguran dapat diatasi dengan memanfaatkan peluang di era digital. Media sosial dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengembangkan karir. Ilustrasi peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan, kepemimpinan sekolah, infrastruktur, dan proses pembelajaran yang inovatif. Upaya peningkatan mutu pendidikan melibatkan berbagai aspek, mulai dari kebijakan pemerintah hingga praktik pembelajaran di kelas. Kepemimpinan kepala sekolah dan penggunaan teknologi juga memainkan peran penting. Rangkuman. Penelitian menunjukkan bahwa bimbingan karir berbasis komputer dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam pengambilan keputusan karir. Temuan-temuan penelitian memberikan bukti kuat bahwa teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam bimbingan karir. Bimbingan karir berbasis komputer dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan karir yang tepat. Bimbingan karir berbasis komputer mempermudah siswa dalam berkarier, tetapi motivasi individu tetap penting. Meskipun teknologi dapat memberikan banyak manfaat, motivasi dan keterlibatan siswa tetap menjadi faktor kunci dalam keberhasilan bimbingan karir. Teknologi adalah alat, tetapi peran aktif siswa dalam proses karir mereka sendiri tidak bisa digantikan. Sekian dari saya Abdul Gofur, bila ada salah dalam penyampaian materi kali ini mohon dimaafkan. Salam sukses untuk kita semua.